Jadi sesuai judul kita hari ini itu adalah keselamatan atau kebahagiaan semata. Nah, jadi sebenarnya, kita pasti sering mendengar ya bahwa kita ini manusia berdosa dan butuh keselamatan gitu. Nah, pengen nanya nih, sebenarnya kenapa sih kita itu butuh keselamatan? Mungkin bisa dimulai dari Pak Rudi. Ya kita butuh selamat karena memang kondisi situasi kita sendiri. Misalnya kalau di jalan tol ada kecelakaan, misalnya ya, lalu kemudian ada yang terjadi accident dan tidak ada yang peduli, tapi dia butuh perhatian, butuh pertolongan. Dan baru-baru ini misalnya baru tadi pagi kalau tidak salah itu ada banjir bandang di NTT, kita turut berduka cita atas peristiwa itu, lebih dari 61 yang dipanggil Tuhan karena peristiwa itu dan ada kondisi juga sangat mengalami kesulitan. Nah, mereka butuh pertolongan, butuh keselamatan. Apalagi mereka yang sekarang sedang mengungsi, mengalami kesulitan. Nah, kalau kita sendiri punya big problem kita adalah kita orang berdosa. Kita berusaha selamat bisa aja sih, hanya kita nggak mampu. Ibaratnya tadi seperti tadi, orang yang sudah kondisi accident di jalan tol, dia mau bebas dari kesulitan itu, tapi nggak bisa gitu. Sama seperti orang yang sedang saudara-saudara kita di NTT yang mengalami musibah, mereka nggak akan mau dapat musibah. Tapi ada begitu mau gimana? Nah, karena kita tidak punya kemampuan lagi, kita butuh dong yang punya power, yang punya otoritas, yang punya kasih kepada kita. Lalu ya kita diambil dong, diselamatkan gitu. Nah itu sih kenapa kita butuh, karena kita nggak mampu menyelamatkan kita sendiri. Kita ada kesulitan pada diri kita sendiri. Kira-kira begitu menurut saya, Jenis. Makasih. Oke oke. Iya, sebuah gambaran yang bagus banget mengenai kalau misalkan terjadi accident gitu ya di jalan tol dan kita butuh seseorang untuk menyelamatkan kita, di saat kita nggak mampu untuk menyelamatkan diri sendiri. Nah, mungkin dari Michelle ada pandangan lain atau ada tanggapan terkait hal ini? Halo, jadi kalau aku mungkin lebih ke sisi ininya ya. Jadi aku tuh sering banget dengar kalau misalnya keselamatan itu diberikan oleh Allah sendiri. Jadi karena kasih dia, jadi dia berikan keselamatan untuk kita melalui mendatangkan anaknya yang tunggal gitu. Mungkin itu sedikit dari sisi agama Kristen ya daripada ininya. Oke oke. Nah, ini kita udah mendapat dari sisi yang berbeda. Mungkin sebenarnya teman-teman juga penasaran ya, kayak mungkin tadi juga sempat di-mention sama Pak Rudi bahwa ya kita nggak bisa menyelamatkan diri sendiri gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih kita tuh nggak bisa menyelamatkan diri sendiri? Dan mungkin teman-teman bertanya-tanya kayak, apakah kalau gitu selama di dunia ini kita berbuat baik seperti itu apakah bisa menyelamatkan diri kita atau tidak? Mungkin boleh kepada Pak Rudi. Saya lagi ya. Iya. Oke. Sebenarnya ada usaha baik kita ya sebagai manusia itu ada usaha baik kita. Kita renung-renungkan lah. Kita kan punya usaha baik dalam keseharian kita maunya baik ya hasilnya baik. Tapi faktanya sering gagal, berulang lagi hal yang sama, kegagalan yang sama. Kenapa kita tidak mampu ya? Karena memang kebaikan kita, apa yang kita lakukan itu ada limitasinya ya. Limitasinya dan kalau kita compare gitu dengan apa yang kita lakukan baik itu ternyata nggak mungkin kita menembus batas yang misalnya levelnya 10. Tetapi yang kita kerjakan hanya satu gitu ya. Nggak pernah naik level, jadi ya fail gitu, tetap fail. Wah, akhirnya tetap fail. Kebaikannya berguna nggak? Ya berguna juga sih untuk level 1 ya. Kalau level minus kan udah lain lagi ya. Nah, di situ sih kita butuh situasi yang dimana ada tangan, ada kasih, ada anugerah yang menjadikan kita bisa sampai ke level di atas itu. Menarik kita ke level di atas. Kalau kita main game misalnya ya, kan kita mesti masuk game sampai level 10. Saya nggak pernah sih pernah menang gitu. Tapi ini bukan bicara soal game, bicara live gitu. Kita sudah dead, kita sudah mati. Mati bukan berarti maaf di kuburan gitu, bukan. Tapi bicara soal relationship kita sudah cut gitu, sudah dipotong. Karena kita punya dosa, kita punya banyak sekali yang kita tidak bisa lakukan. Padahal banyak sekali yang bisa kita lihat, bisa kita kerjakan, tapi nggak mampu. Pikiran kita, kemauan kita, bahkan kita mau bebas sebebas-bebasnya juga nggak bisa, mentok gitu. Kalau Khairil Anwar pernah bilang, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Ternyata dia sendiri yang mengubah
puisi itu, jangankan 1000 tahun, 100 tahun pun dia umurnya nggak sampai gitu kan. Artinya keinginan kita nggak apa nggak bisa lah kita. Tapi itulah butuh anugerah. Kita sudah dead, artinya sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Itu sih kalau saya sih ya pendapat pemikiran saya. Oke. Ini mungkin sesuatu yang pernah Bapak Rudi pernah mention di kelas juga ya, kayak kita tuh udah mati secara rohani, jadi hubungan kita dan Allah itu sudah terputus sebenarnya gitu karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Nah mungkin dari Carol ada pendapat mengenai hal ini, kenapa sih manusia tuh butuh diselamatkan dan kenapa nggak bisa menyelamatkan diri sendiri gitu? Oke, thank you buat waktunya. Kenapa kalau dari saya pribadi ya, kenapa manusia itu perlu diselamatkan? Karena ya benar yang dibilang sama Pak Rudi tadi bahwa, ya kita tidak bisa, menyelamatkan diri kita sendiri, seperti itu. Karena, hubungan semenjak dari kejatuhan manusia ke dalam dosa, itu kan mengakibatkan kita itu terpisah, kita itu terhilang, kita itu tersesat gitu. Kita butuh penolong untuk menolong hidup kita, karena kita nggak pernah ngerti, kita udah hilang gitu, kita udah nggak ngerti jalan kembalinya seperti apa. Makanya kenapa Allah merelakan anaknya yang tunggal untuk menolong hidup kita gitu loh. Seperti itu sih kalau dari saya pribadi ya. Jadi, hubungan dengan Allah pun juga kan sudah terputus, makanya kenapa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri gitu. Dan kita pun, karena dosa kita mengalami yang namanya, di kematian kekal, seperti itu. Jadi kita juga hidup di dalam kutub penderitaan, makanya kenapa kita butuh penolong di dalam hidup kita. Dan menurut saya pun juga, agama itu tidak menyelamatkan manusia, kekayaan perbuatan baik itu juga tidak menyelamatkan manusia, seperti itu sih. Jadi jalan satu-satunya buat keselamatan itu, ya cuma melalui Yesus Kristus menurut saya, gitu. Oke. Thank you Carol, ya pas banget kemarin kita juga baru saja merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah ini pas banget ya topiknya tentang keselamatan gitu. Oke, nah ini sebenarnya mungkin yang datang ke webinar ini selalu berpikir, mungkin aku juga pun pas pertama kali dengar topik keselamatan, itu mikirnya keselamatan tuh selalu identik dengan hal-hal yang setelah kita mati gitu, setelah kita mati apakah kita selamat atau enggak. Nah tapi sebenarnya tidak seperti itu kan ya, berarti kan sebenarnya keselamatan itu juga harusnya bisa, kita ada bukti nyatanya di dalam hidup kita, tuh. Nah mungkin salah satu hal yang sering sekali dikaitkan dengan keselamatan adalah kebahagiaan kalau di dunia ini gitu. Nah mungkin kita pertama-tama masuk dulu nih, sebelum hubungannya antara kebahagiaan dan keselamatan itu apa, penasaran nih kalau menurut Carol mungkin, hal-hal apa saja sih yang bisa membawa kebahagiaan bagi manusia di dunia ini? Oke, menurut saya pribadi ya, kebahagiaan apa yang bisa membuat kita bahagia gitu ya. Sebenarnya itu tergantung di dalam, diri kita masing-masing pribadi orang ya, karena kebahagiaan saya dengan kebahagiaan mungkin Kak Michelle, Kak Bella pun juga berbeda gitu. Tapi, kalau dari saya pribadi, untuk kebahagiaan itu bisa datang juga dari hal simpelnya adalah keluarga. Tapi bukan berarti mutlak, "Oh dari keluarga saya bahagia." Enggak seperti itu. Tapi banyak hal di dunia ini faktor di mana kita bisa bahagia dengan mungkin dengan kayak kita ikut webinar ini pun kita juga bisa bahagia gitu. Banyak hal-hal simpel di mana bisa membuat diri kita bahagia, seperti itu dari family, pertemanan, mungkin hubungan dengan pasangan, mungkin dengan kolega kerja atau siapapun lah, kita bisa sih, itu tergantung diri kita masing-masing sih sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, gitu. Oke. Kalau menurut Michelle mungkin terkait hal ini? Sebenarnya, jawaban saya dengan Kak Carol sama sih ya, karena kebahagiaan setiap orang itu berbeda dan itu menurut, cara pikir, pandangan mereka, lingkungan mereka, eee, bahkan juga dengan lingkungan sekitar yang mempengaruhi mereka. Jadi kayak kebahagiaan itu nggak bisa dipatok gitu, satu poin aja kayak, "Oh aku bisa bahagia dan kamu bisa bahagia dengan cara ini," tapi kebahagiaan setiap orang itu berbeda gitu loh. Oke. Nah, tapi yang kita sering dengar juga nih, kebahagiaan yang ada di dunia itu sebenarnya bersifat tidak kekal gitu. Ada hal-hal yang mungkin membuat bahagia di dunia ini ya bagi kita gitu, tapi ternyata itu juga, sekaligus menjerumuskan kita ke dalam dosa. Contoh ekstrimnya kayak mabuk-mabukan, narkoba, pergaulan bebas gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan seseorang, dia cara kebahagiaannya seperti ini ya, ekstrim gitu, yang menjerumuskan dia ke dalam dosa, itu menghambat mereka untuk menerima keselamatan nggak sih?
Mungkin bisa dari Pak Rudi memberikan pendapat. Oke, terima kasih ya. Bahagia, apa sih bahagia ya? Apa yang saya miliki, saya bisa bebas nikmati. Itu kebahagiaan ya. Apa yang saya miliki bisa bebas saya nikmati. Waktu, tenaga, pikiran, apa aja. Tapi kita lupa, kita juga tadi terbatas. Nggak semua yang bisa kita angan-angankan bisa kita dapat. Ternyata nggak begitu ya. Ada batasan, ada fail-nya kadang-kadang kita ya. Kita sudah punya angan-angan, punya harapan, ternyata fail, gagal, gitu. Ada penghalang. Jadi apa ya yang menjadi penghalang itu ya diri kita sendiri sebenarnya. Karena kita punya ambisi yang terlalu melampaui gitu. Misalnya kita punya tadi, saya mau punya ambisi 10 gitu. Akhirnya saya nggak dapat. Jadi merasa saya nggak bahagia. Sebenarnya kan simpelnya harusnya dia mengucap syukur untuk segala yang ada. Tapi orang dunia menawarkan, kamu bisa loh sampai 10. Padahal dia sadar bahwa dia nggak bisa sampai 10. Dia paksa dengan berbagai macam cara tadi. Karena saya ingin dapat, saya ingin miliki. Ternyata gagal kecewa frustasi. Jadi rusak arahnya gitu. Itu tadi yang Jenis bilang bisa jadi ke ekses negatif ya kan, perbuatan yang tidak baik. Kenapa? Dia maksain sih gitu, maksain dirinya sih. Orang udah tahu kan kita punya limitasi masing-masing. Tapi aku mau semua, aku mau ini bisa, itu bisa. Ya orang lain juga maunya begitu, tapi faktanya dunia ini fana, dunia ini nggak bisa. Yang pertama itu, yang kedua kita merasa kita menjadi tuan, playing God. Kita maunya kita yang ngatur semua gitu ya. Enak aja hidup ini kalau kita ngatur semua, ya ternyata bukan kita hidup ini bukan kita aja, ternyata ada orang lain 7 miliar ya di dunia ini. Bayangkan masing-masing juga maunya gue yang ngatur semua. Konflik lah pasti terjadi. Kan perang itu terjadi, aku mau ngatur dirimu, aku juga mau diatur, nggak mau diatur oleh konflik. Nah perlu toleransi itu di situ. Nah kebahagiaan begitu sebenarnya semu ya, karena apa? Dia cari sesuatu yang kitab pengkhotbah bilang semua yang ada di bawah kolong langit ini sia-sia, fana, tidak mungkin kita bisa raih kecuali kita kembali kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa kembali kepada Tuhan? Nah, itu anugerah ya, grace alone. Itu sih kalau dari saya singkatnya. Silakan yang lain tambahkan. Iya, mungkin Michelle ingin menambahkan. Kayaknya udah bagus nih jawaban Pak Rudi. Tambahin lagi. Dari Carol mungkin nggak tambahan. Sama sih, sama jawaban Pak Rudi, udah sepaket semua dijawab. Kebanyakan berarti saya ngomongnya, harusnya saya potong, saya sembunyiin gitu, kasih sama yang lain. Ya mungkin teman-teman yang bingung nonton webinarnya ya, kita itu selalu sepakat sama Pak Rudi. Pak Rudi ini saya mau cari yang nggak sepakat ya. Selalu memberikan jawaban tuh selalu udah menjawab semuanya. Kalau misalnya kita nanya satu pertanyaan pasti Pak Rudi jelasin sampai jelas banget gitu Pak. Oke. Nah mungkin ini mungkin yang relate sama teman-teman juga ya. Saat ini mungkin kebahagiaan itu paling deket kita dapetin dari lingkup terkecil keluarga. Apalagi karena pandemi ya. Karena pandemi kan kita jadi banyak yang kembali ke kampung halamannya dan akhirnya tinggal bareng orang tuanya lagi. Mungkin setelah sekian lama udah jarang tinggal bareng kayak gitu. Nah sebenarnya mungkin aku pengen minta pendapat dari Carol dulu sih. Kayak apakah keluarga itu benar-benar dapat membantu dalam membawa kebahagiaan dan kebahagiaan seperti apa sih yang bisa didapatkan dari lingkungan keluarga? Oke, gimana keluarga bisa memberikan satu kebahagiaan itu, ya itu tadi tergantung sama diri pribadi masing-masing orang. Jadi kalau buat aku cukup jadi anak rantau. Ini aku sharing aja tentang kisah hidup aku. Well, aku udah jadi anak rantau udah sekitar 7 tahun. Nggak pernah pulang, maksudnya pulang itu cuma liburan aja, liburan yang paling sebulan nggak sampai, udah balik lagi gitu. Well, mama papa aku tuh tinggalnya di Banyuwangi, jadi aku udah dari SMA aku udah dikirim keluar kota, jadi udah jarang banget. Pulang pun itu nggak pernah yang tinggal bareng gitu. Maksudnya paling liburan pasti kan, dan itu happy gitu, seneng dong, kayak kita sangat-sangat bahagia. Aku pun merasa aku sangat-sangat bahagia banget bisa pulang ketemu mami papi, nggak pernah yang gimana-gimana. Tapi bukan berarti family itu sebagai alasan mutlak, oh aku bahagia karena
keluarga gitu, enggak. Setelah kemarin pandemi ini, eee, pertama kalinya setelah 7 tahun aku tinggal bareng lagi sama mami papi setelah sekian lama nggak pernah satu rumah lagi. Di satu sisi aku seneng, aku bahagia banget kayak, aduh seneng ya bisa ngulang lagi masa-masa di mana aku nggak pernah nih, eee, apa ya, banyak hal yang aku miss gitu, banyak hal di mana 7 tahun itu menurutku waktu yang sangat, eee, aku lewatkan banyak hal dengan mami papi di mana nggak bisa kumpul bareng dan segala macamnya. Nggak bisa yang biasanya kalau misal kayak dulu sekolah disiapin tuh sarapan atau apa, tapi kan udah biasa hidup mandiri gitu kan. Udah, aduh tiba-tiba pulang pagi, bangun tidur, disiapin sarapan, makan dulu, kayak gini. Aduh itu seneng banget. Itu merupakan satu kebahagiaan, buat aku pribadi ya, karena aku kayak, aduh udah lama nih nggak pernah diginiin selama sekian lama, karena udah biasa hidup sendiri. Tapi seiring berjalannya waktu, mmm, aku di mana, eee, semakin kita dewasa, ini juga ada faktor sama umur juga ya. Mungkin karena udah biasa hidup sendiri, mandiri, masalah ditangani juga sendiri setiap hari, maksudnya walaupun telepon ngobrol sama mami papi cuma by call itu nggak banyak, maksudnya dia juga nggak cerita banyak tentang masalah di rumah atau apa, tapi seketika pulang ke rumah, aduh masalah itu awalnya happy di rumah, awalnya seneng, awalnya bisa kumpul bareng itu seneng, tapi lama-kelamaan masalah itu kan pasti selalu ada ya, di namanya masalah pasti selalu ada dan, mmm, itu membuat di mana banyak banget selisih pahamnya karena ya itu tadi, aku udah lama hidup sendiri, dengan pemikiranku sendiri, di mana semua masalah-masalahku sendiri, seketika aku udah pulang ke rumah, masalahnya nggak bukan masalahku sendiri, ada masalah family-ku yang mami cerita apa atau kenapa dan itu bisa menjadi konflik dan itu bisa menjadi waktu itu aku maksudnya bisa mengakibatkan aku nggak bahagia, kayak gitu loh. Aku pernah sampai di titik aku stres, bener-bener sangat-sangat stres di rumah karena, banyak sekali tekanan pressure yang selama ini aku nggak pernah dapetin karena udah biasa mandiri gitu. Dan ya seperti itu sih, jadi nggak bisa dipicu dengan, "Oh family itu, mutlak bisa bikin kamu bahagia," nggak juga, kayak gitu. Tapi ada hal-hal kecil di mana tinggal sama family juga bisa membuat kamu juga suka suka gitu ya. Aku tadi bilang nggak pernah disiapin sarapan, tiba-tiba udah lama nggak pernah, terus pulang diperhatiin lagi kayak anak sekolah, masih anak SMP gitu. Aduh seneng banget rasanya hati, kayak gitu sih. Oke oke. Menarik banget ya. Sebenarnya aku pun juga ngerasain sih kalau misalkan kayak kuliah kan kayak aku tinggal juga pisah dari orang tua dan sekarang pas udah balik lagi ke rumah, iya aku juga ngalamin hal yang sama, bisa dibuatin sarapan gitu-gitu. Nah mungkin penasaran nih, kalau dari sisi Pak Rudi, gimana sih kebahagiaan yang didapat di dalam lingkungan keluarga itu? Oke, saya sebagai orang tua ya, atau dulu pernah jadi anak pasti. Setiap orang tua pernah jadi anak, nggak mungkin nggak pernah jadi anak. Nah, saya ingat dengan doa Tuhan Yesus ya, doa Bapa Kami. Satu potongan dari doa Tuhan Yesus itu adalah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu sangat berkesan di dalam kata di bumi itu seperti di surga. Kalau kita ganti kata di bumi itu dengan, jadilah kehendakmu di keluargaku seperti di surgamu. Wah, itu kan sangat langsung nancep ke dalam diri. Atau saya masukin lagi, jadilah kehendakmu di dalam kampusku, di kantorku, gitu ya. Supaya aku bahagia. Di surga itu apa sih ya, supaya itu kita relate dalam hidup kita itu ya ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kesabaran, ada kasih. Nah itu di dalam keluarga itu memang kita yang memulai sih. Kalau kita nggak memulai relasi kita dipulihkan, dosa kita saling mengampuni, itu tidak akan terjadi tuh doa Tuhan Yesus kepada Bapa untuk kita. Jadilah kehendakmu di keluargaku seperti di surga. Jadi kalau kita mau bahagia, ya relasi kita diselesaikan dulu dengan Tuhan. Relasi kita dengan kalau saya sekarang dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan tetangga, diselesaikan dulu, dipulihkan dulu. Nah, bagaimana ya bisa pulih? Tadi kan kita di awal susah ya, mentok lah gitu ya. Ya kita minta pertolongan Tuhan, nggak mungkin dengan kekuatan sendiri, impossible karena misinya kita itu mau memulihkan, kita nggak punya kekuatan gitu. Ya minta tolong Tuhan, yang tidak kelihatan itu dapat menolong kita yang kelihatan kasat mata ini. Siapa tahu dengan kita doa, baca Alkitab, kita berperilaku lebih baik, keluarga kita dipulihkan, orang tua kita, pasangan kita, kalau saya di rumah, anak-anak saya gitu, dengan doa. Kan kita minta
mujizat itu bukan hanya sembuh dari sakit, tapi sembuh dari luka batin misalnya, sembuh dari kepahitan hidup. Nah, itu minta aja sama Tuhan. Kan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa membawa orang kepada pemulihan. Nah, itu membuat kita bahagia kan. Makanya saya sebagai orang tua itu ya memang kadang-kadang ada kebahagiaan kan lawannya kesedihan. Kadang-kadang sedih, tapi kalau kita jujur, kita mau jujur, kita lebih banyak kesedihan kok, kepahitan, ya, ketidakberdayaan. Bahkan kita kadang-kadang lonely ya, lonely itu apa ya istilahnya? Kesepian di tengah keramaian gitu ya. Orang kok banyak orang tapi kita merasa kok gue sendirian gitu ya. Nah ini yang kita minta Tuhan bahagiakanlah aku. Jadilah kehendakmu di keluargaku seperti di surga ada damai. Ya kita lah yang datang kepada Tuhan karena ada anugerahnya. Kalau saya sih itulah yang disebut surga. Jadi nggak usah setelah mati apa gitu ya, itu sih oke ya, kita punya iman begitu. Nanti kalau bicaranya ke sana kita jadi orangnya yang orang apa ya? Orang yang sangat spiritual tapi nggak realistis. Orang Kristen enggak. Orang Kristen itu orang yang realistis. Hidup hari-hari itu begini loh. Gini loh beratnya. Perlu joyful heart loh di hati, tapi faktanya di sana ada sadness gitu, ada kesusahan. Lagi bagaimana di Tuhan? Doamu ini seperti doa hayalan doang, jadikanlah kehendakmu di bumi seperti surga. What? Ini salah tulis kali ini. Tuhan salah tulis kali ini, salah doa. Bagaimana mungkin gitu loh di tengah ketidakmungkinan Tuhan mengatakan kehendakmu jadi Tuhan di bumi. Saya pikir itu belas kasihan. Kalau saya bisa membangun kebahagiaan di rumah saya dengan 3 anak, ya bersama dengan si Sugar itu peliharaan kami, si Dogi yang udah hampir 3 tahun ya. Nah itu dia ya, kita kadang-kadang bercanda sama dia. Kebahagiaan itu kan open heart ya, open heart. Ya, open heart. Ya saling memahami lah, anak juga beda dengan kita juga beda dengan istri. Ya itu kebahagiaan. Saya selalu ingat doanya Tuhan Yesus yang jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu di rumahku tuh seperti di surga. Kan angan-angan kita di surga, tapi surga di bumi itu mesti kita ciptakan sendiri. Kira-kira begitulah pengalaman saya. Gak usah curhat yang banyak-banyak ya. Gak apa-apa Pak, bagus Pak ceritanya. Terima kasih. Iya, jadi emang benar banget sih kayak sebagai manusia ya wajar banget sih. Maksudnya kita punya ketakutan, bahkan yang mungkin sebenarnya ini rasa yang aneh ya, kayak merasa sepi di tengah keramaian gitu. Tapi emang itu nyata dan dialamin mungkin sama banyak teman-teman, apalagi saat pandemi seperti ini ya, kayak ramai tapi ngerasa sepi gitu. Ini relate banget mungkin sama teman-temannya. Tadi juga sempat disebut sama Pak Rudi mengenai sembuh itu ya bukan berarti sembuh ya sembuh fisik gitu. Sembuh itu juga ada yang sembuh relasi kita tuh disembuhkan. Maksudnya kalau misalkan kayak misalkan kita ada masalah atau apa, mungkin kita bisa ayolah kita perbaiki dulu relasi kita. Pertama-tama dengan Tuhan pastinya. Tapi kalau misalkan kita punya masalah mungkin sama di dalam keluarga atau bagaimana dan mungkin kita pun bingung gitu kita harus gimana ya ini supaya relasi kembali lagi jadi bagus. Nah, itu kita bisa minta tolong pastinya berdoa kepada Tuhan gitu ya. Nah, ngomong-ngomong sembuh dari hubungan yang toksik mungkin ya. Nah, ini hubungan toksik nih ya sekarang ini kan lagi hits banget gitu ya di antara anak-anak muda mungkin yang kayak hubungan yang mungkin sangat merugikan ya bagi entah salah satu pihak atau kedua belah pihak, tapi saling merusak gitu. Nah, hari ini salah seorang pembicara kita memberanikan diri untuk membagikan ceritanya nih tentang toxic relationship yang sebelumnya dia pun juga bercerita bahwa saat dia menjalani sebuah hubungan itu dia jauh dari Tuhan, tapi saat dia sudah mulai sadar bahwa ini hubungannya sudah mengarah ke yang tidak baik, akhirnya dia juga berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan sampai akhirnya dia sekarang ya berada bersama-sama dengan kita dan dia ingin memberikan kesaksiannya. Mungkin boleh kepada Carol dipersilahkan. Oke, thank you. Aku lagi yang ngomong nih. Ya benar, aku pernah ada di dalam hubungan toxic relationship. Sebenarnya banyak sih, kalau dibilang toxic relationship di dalam hidup, itu banyak banget sebenarnya. Cuma yang kali ini aku mau cerita buat kalian yang mungkin kita masih muda, supaya untuk belajar untuk berhati-hati aja gitu. Well, dulu aku punya pasangan yang sekarang notabene udah jadi mantan, ya kan? Udah jadi mantan. Dulu aku sama si mantan aku ini awalnya ya namanya kita nggak pernah ngerti kita tuh ada di dalam toxic relationship kan. Jadi
Awalnya aku sama dia, emang dia dari awal udah punya sifat yang protektif, posesif, tapi sebagai kita pasangan, ya kita harus bisa saling mentoleransi lah ya. Namanya protektif, posesif sama pasangan, kalau masih normal itu masih wajar. Jadi di awal aku pun juga, oh ya sudah, nggak apa-apa dijalanin aja. Nah, tapi mulai dari awal pun sebenarnya hubungan aku udah mulai jauh dari Tuhan. Kayak yang biasanya setiap hari aku saat teduh atau apa, setiap malam pasti doa, itu pun jadi nggak doa jarang-jarang. Kayak bahkan hampir nggak pernah selama aku pacaran hampir 1 tahun lebih. 1 tahun setengah. Dan abis itu udah mulai juga jarang yang namanya ke gereja. Benar-benar kalau minggu ya udah, ataupun ke gereja ya cuma sekedar rutinitas aja ya. Oh ya hari ini minggu ke gereja gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, aku pun juga nggak mendoakan dia dengan maksudnya aku tidak membawa pasangan aku ini, mantan aku ini ke dalam doa. Aku nggak serahin sama Tuhan gitu. Kayak ya udah aku mau jalan ya jalan aja gitu. Nah, berjalannya waktu aku pun jadi keseret yang namanya arus duniawi. Maksudnya aku nggak bohong kalau misalnya mantan aku tuh orang yang punya lingkup pertemanan yang bebas, pergi ke clubbing dan segala macamnya, dan itu jujur aku alamin kayak gitu. Aku pergi clubbing dan segala macamnya, terus sampai di titik yang toksiknya lagi, ini belum ke toksik sih, toksiknya adalah jadi kalau misal aku mau pergi sama teman-teman aku, bener-bener temen ya, maksudnya temen yang bener-bener cewek gitu. Cewek semua, nggak ada yang cowok, itu nggak bakal pernah dibolehin. Bener-bener kalau misal aku melakukan sesuatu yang dia nggak suka, dia bakalan marah yang bener-bener marah. Marahnya itu bukan marah yang bisa dikontrol, tapi out of control. Jadi kalau dia udah marah, eee, mungkin kalau kasarannya, kalau Parudi mungkin di dalam hubungan rumah tangga, itu bisa dibilang KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga. Cuma ini konteksnya masih pacaran. Jadi, aku pribadi pernah kalau dia marah, aku tuh, udah biasa ngelihat yang namanya kaca itu pecah, atau, dia mukul tembok, atau di mana dia mukul pintu, pokoknya pecahin semua barang yang ada di rumah, bener-bener dipecahin semua. Jadi aku udah biasa ngelihat barang itu berantakan, bener-bener, dan aku pun juga melihat bahwa, darah itu di mana-mana gitu loh. Pecahin kaca pasti ada darah, mukul tembok pasti ada darah keluar gitu, dan itu udah menjadi hal yang biasa buat aku waktu itu, dan itu for the first time itu pertama kali aku digituin, nggak pernah juga, dan aku pun juga kayak, "Hah, kok jadi kayak gini?" Tapi aku masih bertahan di dalam juga, dan itu aku masih belum sadar, aku masih belum merasa bahwa, "Ah, ya udah," kayak, "Ya udah jalan, nggak apa-apa kok," kayak gitu. Kayak, ya udah santai aja, sampai di titik di mana aku sama dia, aku udah pernah yang namanya, maksudnya kalau dia marah, aku pernah yang namanya, maksudnya aku tuh udah luka-luka tuh pernah sampai, eee, yang entah di baju ditarik sampai sobek atau bener-bener keras sih, pokoknya badan tuh bisa lebam-lebam. Bahkan aku pernah ditarik di depan umum, tanganku diseret, bener-bener diseret, ditarik sampai siniku tuh lebam, bener-bener lebam banget. Dan itu masih di titik situ aku juga nggak sadar juga gitu, masih dijalanin aja. Tapi emang waktu itu awalnya udah kayak, "Aduh kok kayaknya nggak bisa," dan segala macamnya. Nah, tapi yang namanya hubungan juga susah juga mau lepasnya kan, nggak bisa segampang itu juga. Apalagi anaknya maksudnya udah sangat-sangat nyaman kayak gitu, kita juga berdua udah nyaman, dan, pasti orang bilang, "Masa sih cuma karena gitu doang kamu, nggak melihat tentang kebahagiaan yang pernah kamu laluin juga sama dia," gitu, happy-happy-nya gitu. Dan masih tetap bertahan sampai, di titik aku pernah hampir, waktu itu besok pertama aku mau berangkat ke Bangkok waktu itu, malamnya, hari sebelum berangkat ke Bangkok, dia beneran marah cuma karena masalah capek. Intinya dia bilang, "Kalau aku nggak capek, kamu nggak boleh capek," dia bilang kayak gitu. Jadi kita dari jam 12 siang sampai jam 9 malam, berantem sampai, dia tuh kalau udah marah, udah nggak bisa dikontrol. Jadi, mmm pernah, maksudnya waktu itu sampai dia udah ngancem aku, "Ya udah kalau aku bawa kamu lari, ya udah aku culik kamu aja. Aku nggak peduli kayak gimana-gimananya," dan segala macamnya. Sampai itu udah nangis seharian, aku cuma bisa nangis waktu itu di mobil, dari jam 12 siang sampai jam 9 malam, sampai udah nggak bisa ngapa-ngapain, mau ngelawan pun juga udah nggak bisa, badan udah nggak berdaya, sampai di titik aku bilang, "Tuhan, kalau hari ini aku mati." Karena waktu itu dia bilang, "Kalau kita ya udah kalau nggak kita kecelakaan aja. Aku tabrakin aja nih mobil," dan segala macamnya. Aku nggak bisa, karena anaknya cukup sangat nekat, dan aku sampai bilang, udah nggak bisa berpikir apa-apa waktu itu,
sama udah nggak mikir tentang liburan, nggak mikir tentang apa-apa, yang aku pikir cuma desperate, aku udah nggak tahu harus ngapain di mobil, aku cuma bisa, udah nggak bisa nangis, bahkan sampai air mata tuh udah nggak bisa keluar. Bener-bener ya aku bilang, Tuhan, kalau hari ini Carol mati lah. Nggak ada pikiran apapun. Dan setelah itu untungnya, itu karena mungkin kebaikan Tuhan banget ya. Waktu itu akhirnya aku bisa dipulangkan dengan selamat, nggak kenapa-kenapa, sampai dan waktu itu setelah aku bisa dipulangin dengan selamat, aku langsung bilang, aduh Tuhan thank you banget. Tuhan thank you kalau misalnya hari ini aku masih bisa hidup sampai hari ini, aku berterima kasih banget. Dan waktu itu akhirnya aku memutuskan untuk putus gitu ya, untuk udahlah selesaiin aja hubungannya, dan emang gak segampang itu putus hubungan kayak gitu loh. Karena dianya juga nggak bisa. Nah, karena dia orangnya marah, segimanapun aku lari, dimanapun aku tinggal, dia ngerti aku tinggal di beberapa daerah pun aku pulang, dia bakal tahu. Dia bakal samperin aku ke tempat di daerah aku yang tempat tinggal aku pulang, dia bakal samperin terus sampai aku juga udah nggak bisa ngapa-ngapain. Aku cuma hari-hari itu aku cuma bilang, Tuhan ini gimana cara bisa selesainya dan segala macamnya. Sampai itu bener-bener sangat-sangat toksik sih. Hati itu udah semuanya tuh udah capek, bener-bener sangat-sangat capek, udah nggak ngerti jalan keluarnya apa. Waktu itu mama aku cuma bilang, udah baik-baikin dulu aja, karena kamu nggak bisa yang gimana-gimana, udah baik-baikin dulu aja sampai kamu balik ke Jakarta. Waktu itu baru mau masuk kuliah gitu. Gak mungkin lah dia kejar kamu sampai sejauh itu ke Jakarta. Yang mami aku takutin itu adalah dia cuma bilang kayak gini, mami cuma takut kalau misalnya tiba-tiba kayak di TV-TV kejadiannya, cowok udah maksudnya udah nggak ngerti, udah gelap mata, karena dia nggak bisa milikin kamu nanti dibunuh gitu kan, banyak kasus-kasusnya ya kan di berita-berita. Tapi aku cuma mikir, nggak mungkin lah dia kayak gitu. Ya udahlah, aku baik-baikin dia sampai di Jakarta. Waktu aku pindah ke Jakarta, bener-bener bener-bener nggak pernah sampai kebayang, akhirnya dia samperin aku di kos-kosan aku, bener-bener di depan kamar, dan aku bener-bener kaget waktu itu posisinya kayak, kok dia bisa datang dan segala macamnya. Sampai aku nggak ngerti mau minta tolong sama siapa, karena di sini aku juga nggak punya keluarga, maksudnya nggak punya keluarga dekat dan segala. Walaupun ada keluarga itu pun jauh, nggak di Karawaci, mereka tinggalnya di Jakartanya, dan nggak tahu mau minta tolong siapapun, aku juga nggak ngerti. Waktu itu dia bilang kayak gini, hal yang dibilang sama mami aku, dia bilang, kalau aku nggak bahagia, kamu juga nggak boleh bahagia. Kalau misalnya aku harus bunuh kamu, aku bakal bunuh kamu. Dan posisinya itu aku lagi sendiri di Karawaci, dan aku udah kayak, wow, kalau misal Aca bilang, aduh Tuhan, nggak ngerti lagi. Karena kalaupun misal kalian bilang, kenapa nggak kamu blok, kenapa nggak? Semua aku lakuin dari dulu, kayak gitu. Dan tetap akhirnya dikejar terus, gak selesai-selesai. Sampai waktu itu akhirnya udahlah, dia udah sampai ngancem kayak gitu, aku udah kayak desperate banget, aduh Tuhan, nggak ngerti deh. Kalau misalnya, kalau sampai aku mati, aku juga udah nggak ngerti ini di sini kayak gimana. Terus akhirnya singkat cerita, dia udah balik, aku udah baik-baikin dia, dan habis itu aku cuma doa sama Tuhan, Carol udah nggak tahu gimana, Carol udah nggak tahu apa yang harus Carol lakuin lagi, semua cara udah Carol lakuin, dan kali ini hari terakhir Carol harus blok dia, dan bener-bener Carol blok semuanya, udah Tuhan aja yang maksudnya nggak tahu kalau misalnya dia datang lagi sampai mau ngebunuh, Carol juga udah nggak tahu gitu, aku udah nggak ngerti lagi. At the end, puji Tuhannya dia udah nggak, setelah aku ngeblok yang terakhir dia ngancam kayak gitu, dia udah nggak datang lagi ke Jakarta gitu sih. Itu bener-bener toxic banget menurut aku, dan ya itu cara gimana aku bisa keluar dengan ya itu aku serahin semua sama Tuhan. Dari awalnya aku jauh, bener-bener ngejauh, sampai sekarang aku pun bersyukur kalau Tuhan itu masih baik banget di dalam kehidupan aku, Tuhan masih selamatin hidup aku gitu sih. Itu cerita dari aku tentang toxic relationship. Oke, Carol, thank you banget atas ceritanya. Ini cerita yang mungkin agak ekstrim ya, kalau aku sih jujur belum pernah sampai kayak gini gitu. Tapi mungkin kalau teman-teman ada yang mungkin relate atau gimana, mungkin ini satu hal yang bisa di-take note untuk ya berhati-hatilah, dan kalau misalkan kalian memang sudah berada di dalam itu, ya serahkan saja kepada Tuhan, pasti Tuhan yang bisa berkarya di dalam hidup kita dan bantu kita menemukan jalan keluarnya. Gitu. Nah, mungkin ini sebenarnya pengen nanya sih, kalau misalkan kita tuh udah hidup bahagia tuh, nggak ada nih yang toksik-toksik gini. Apakah kehidupan kita yang bahagia itu sebenarnya menjadi tolak ukur bahwa kita tuh udah pasti diselamatkan? Jadi, apakah kebahagiaan itu tolak ukur bahwa kita diselamatkan? Mungkin boleh Pak Rudi untuk menanggapi. Oke, terima kasih untuk sharingnya ya Carol ya. Mudah-mudahan menguatkan teman-teman juga. Bicara tentang apakah kalau kebahagiaan, kan kita punya satu ekspektasi ya, bahwa kita itu bahagia kalau punya ini dan itu.
ini dan itu, sampai kita yang namanya satu kebutuhan, kalau pakai teori Maslow kan, sampai kita self esteem begitu ya. Kita wow dapat semua primer, oke, sekunder, oke, luxury, sudah. Ternyata manusia begitu dikasih kesempatan begitu nggak pernah puas. Persoalannya di situ. Ada satu kalimat yang ditanamkan ya, yang saya ingat dari, kalau tidak salah dari Santo Agustinus atau siapa itu, lupa saya namanya yang pasti. Hati manusia itu hanya puas kalau diisi oleh kekekalan. Kalau diisi dengan sesuatu yang sifatnya fana gitu, tidak bisa puas. Nah, kalau kebahagiaan itu diukur dari apa yang kita miliki, kebalikannya justru keselamatan itu diukur dari apa yang Tuhan miliki untuk kita menjadi miliknya. Jadi bukan apa yang saya miliki yang membahagiakan, tetapi karena saya dijadikan miliknya, itu yang menjadi keselamatan. Nah, kalau itu sangat sangat kontras ya. Saya mungkin tidak juga teman-teman semua yang dengar, saya mau cari, dapat, seolah-olah itu kebahagiaan apa yang saya miliki. Padahal jauh lebih hebat lagi, Tuhan maunya kamu, Rudi, jadi milikku. Nah, itulah keselamatan. Gitu, relationship, true relationship. Karena dengan mengenal Tuhan, disitulah keselamatan. Jadi bukan aku yang mencari menemukan sesuatu untuk jadi milikku, tapi aku dicari Tuhan untuk dijadikan miliknya. Jadi warisnya. Jadi apapun kebahagiaan kita itu, gimana ya, saya berjuang udah hampir 52, udah lewat 52 tahun umur ya. Dari sejak kecil saya biasa berjuang sendiri sampai sampai adik-adik saya semua saya nikahkan. Sampai mereka berhasil semuanya. Tapi nggak bisa menggantikan ketika Tuhan berkata, Ruby, kamu kubayar, kubeli, kujadikan milikku oleh Tuhan. Wow, itu sesuatu yang sangat bernilai, sangat berharga. Amazing grace, betul-betul. What? Tuhan, kau jadikan aku milikmu lebih daripada dunia ini. Tuhan katakan kan, bahwa satu orang manusia itu lebih berharga daripada dunia ini. Kalau dia jadi milik, kalau aku jadi miliknya, berarti saya sangat berharga di mata Tuhan dibandingkan semua yang ku cari dan ku kejar, ku miliki. Wow, nah itu satu anugerah. Itu gak apa saya kalau bahagia dunia itu kita. Tapi kalau anugerah dari Tuhan sama Tuhan. Dan pasti yakin, aku yakin istilahnya orang sana ya teman-teman kita. Itu betul-betul bukan hanya happiness tapi joyful, peaceful, betul-betul in my heart. Jadi tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah ombak dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Kenapa? Orang aku milik Tuhan, kok tangan Tuhan, aku di tangannya Tuhan gitu loh. Tidak ada orang merebut aku di tangannya. Yohanes pasal yang ke 10 kalau tidak salah ya, ayat 27. Kamu akan ada di tanganku. Setiap langkahku dia. Wah, itu joyful heart, betul-betul. Itu sejak tahun berapa saya miliki? Tahun 1990. Sejak itu saya jalan. Wah, saya punya dengan IP, dengan SKS yang cukup tinggi. Terus kejar, kerja ini. Sampai until now saya kerja tuh nggak pernah. Anak-anak saya udah jadi saksi lah selama saya kerja dalam hidup saya. Nggak pernah berhenti. Makanya bilang, habis ini ngapain lagi Pak? Habis ini ngapain lagi Pak? Tapi saya nggak pernah ada waktu yang terbuang. Saya bagi-bagi sama keluarga, sama kerabat gitu. Jadi, itu kenapa? Ya itu, aku miliknya Tuhan, bukan aku cari yang milikku, tapi bagi saya itu sih kebahagiaan, keselamatan. Jadi keselamatan itu bukan dari saya. Saya sudah coba usahakan, tapi gagal, fail. Tapi dari Tuhan. Lalu dia berikan. Dari dalam hati ada sukacita. Nah itu doanya. Jadilah kehendakmu di hatiku seperti di surga. Itu sih kesaksian saya. Baik, Pak. Sudah berkenan ya. Terima kasih. Saya kan dulu masuk SD itu gini, dulu itu ngakalin ya tanda kutip ya. Kan teman-teman saya main itu pada sekolah, aku sekolah dong Pak. Tapi kamu nggak bisa, dulu masuk sekolah itu mesti gini nih, pegang telinga. Jadi saya coba kamu pegang telinga, bisa pegang telinga, tapi mesti di atas, di belakang tangan ya, di atas ya. Iya Pak, saya ambil dari belakang.
Saya gitu. Jadi saya kelas terus belajar. Ada 1,5 kelas 4 1,5 tahun waktu perubahan dari Desember menjadi Juli itu perubahan. Jadi diperpanjang sekolah. Nah, kemudian dipercepat lagi kelas berikutnya waktu SMA. Jadi cukup cepat saya belajar. Banyak sekali pengalaman kerja, mau kerja dari pemerintahan, kerja jadi marketing, jadi sopir, jadi koki, dan sekarang jadi hamba Tuhan, jadi dosen di UPH. Dan ini yang paling terlama di seluruh dunia pekerjaan saya. 10 tahun sama jalan 11 tahun. Biasanya saya boringan orangnya, sangat bosan. Nggak puas dengan satu tempat kerja. Jadi saya berhenti dari satu tempat ke tempat lain. Saya ekspor terus. Tapi faktanya tetap itu nggak membahagiakan. Kalau Tuhan beserta kita baru. Makanya sekarang saya di UPH, kalau Tuhan kehendaki sampai saya purna bakti gitu ya, melayani, ya tetap saya bahagia karena sudah jadi milik Tuhan. Hidupku Tuhan hanya milikmu, makin dekat padamu. Nah, saya nggak menyanyikan lagi terus ya. Jadi satu kaset lagi. Nggak apa-apa. Oke, satu album lagi. Oke, thank you, itu aja. Thank you. Iya, mungkin tadi aku juga sampai catat ya, kalau misalkan kebahagiaan itu mungkin fokusnya kita gitu ya. Sebenarnya kalau keselamatan itu justru sebaliknya, diukur dari apa yang Tuhan miliki, dari Tuhan pastinya keselamatan itu, dan mungkin yang mesti kita pikirkan adalah bagaimana kita itu, ya Tuhan tuh justru yang mencari kita loh, bukan kita yang mencari Tuhan. Tuhan mencari kita untuk menjadikan kita jadi miliknya. Itu mungkin yang sangat terngiang-ngiang gitu ya, dari ucapan Bapak yang tadi. Oke. Nah, ini mungkin karena tadi kita juga udah bicara soal kebahagiaan gitu, dan ada juga kebahagiaan yang menarik kita jatuh ke dalam dosa. Mungkin pengen nanya nih, bagaimana sih kita tuh bisa menjaga kekudusan dalam kehidupan sehari-hari kita, supaya kita tuh bisa menghindari hal-hal buruk, hal-hal yang bisa menarik kita ke dalam dosa? Mungkin boleh Michelle untuk memberikan jawaban? Waduh, kekudusan ya. Agak susah ya untuk menjawab kekudusan gimana cara jaganya. Waduh. Mungkin ini boleh ini ya. Aku nggak yakin banget nih 100% benar, tapi mungkin aku sharing aja apa yang menurut aku bisa untuk menjaga kekudusan kita gitu loh. Kalau menurut aku ya hubungan sama Tuhan itu perlu banget ya. Jadi kayak hubungan pribadi kita sama Tuhan. Dan juga yang paling penting itu menurut aku selama di dunia ya, itu komunitas sih. Komunitas yang mendukung kita untuk menjaga kekudusan itu sendiri. Kayak misalnya kalau di gereja kita ada komsel ya. Kalau misalnya di UPH kita itu juga ada komsel seperti itu di basic namanya. Nah kalau misal di mungkin teman-teman kalian nih, teman-teman satu gereja itu bisa banget untuk dukung kalian gitu loh, untuk kayak jaga kekudusan, jaga kayak lu jangan deh kayak gini, atau enggak kayak pas kalian mau melakukan sesuatu yang salah atau miring nih dari jalan Tuhan, mungkin kayak diingetin sama temennya kayak kayaknya kalau kamu ngelakuin ini salah deh, atau kayak kayaknya ini gak benar gitu untuk dilakuin. Itu salah satu kalau dari dunia ya. Kalau misalnya dari ini sendiri mungkin kita bisa mendekatkan diri sama Tuhan, baca firman-Nya. Yang paling penting yang kayak Kak Carol bilang nih, pertama-tama saat teduh dan ya doa sih sama Tuhan itu. Oke, thank you. Mungkin kalau dari Carol ada tambahan, mungkin gimana sih cara kita menjaga kekudusan itu? Ya yang dibilang sama Kak Michelle tuh menurut aku, kalau aku pun juga gitu ya. Jadi yang pasti itu berdoa, baca firman Tuhan setiap hari. Maksudnya bukan cuma hanya berdoa dan membaca firman Tuhan, tapi juga melakukannya. Bukan berarti karena aku udah baca firman Tuhan, aku udah doa kok setiap hari, tapi percuma kalau kita ngelakuin itu, tapi kita tidak melakukannya, tidak menerapkannya ke dalam kehidupan itu, menurut aku percuma. Jadi kalau aku pribadi juga meminta tuntunan Roh Kudus supaya Roh Kudus pimpin hidup Carol, pimpin hidup aku, supaya tolong ingetin juga kalau misalnya ada yang Roh Kudus harus jauhin, maksudnya seperti itu. Jadi minta Roh Kudus untuk pimpin hidup ini selalu kayak gitu. Dan yang pasti juga benar, kita harus ada di komunitas yang tepat, karena pergaulan yang buruk itu memang benar merusak kebiasaan yang baik. Jadi kita harus ada di pergaulan, di pertemanan yang benar juga, seperti itu. Itu sih. Oke, setuju banget sih yang firman Tuhan ini mungkin udah sering diulang ya kalau kita yang mungkin sering dengerin kelas Merdeka atau misalkan ibadah gitu, pasti diingetin kayak firman tuh ya jangan cuma didengerin, tapi bener-bener diterapin. Dan mungkin yang penting juga menurut aku kayak kita tuh
ya jangan cuma tahu Tuhan Yesus, oh sekedar teori gitu. Kita tuh sebenarnya harus benar-benar kenal dalam arti kita emang punya hubungan khusus, kita dekat dengan Tuhan gitu ya mungkin. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir karena keterbatasan waktu juga. Aku pengen nanya nih untuk Pak Rudi, mungkin bisa dimulai dari Pak Rudi, lalu ke Carol, ke Michelle. Sebenarnya apa sih yang membedakan kebahagiaan yang didapatkan oleh orang Kristen? Kayak kita orang-orang yang percaya bahwa kita tuh diselamatkan oleh Tuhan, kita punya Tuhan. Nah, dari sisi kita di dunia ini tuh apa sih yang membedakan kita gitu dari orang-orang yang mungkin nggak kenal Tuhan? Gitu. Nah, dimulai dari Pak Rudi. Ada lagu sekolah minggu nih. Saya senang lagu sekolah minggu ini. Walaupun susah sebenarnya. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Diolok, diejek ku kan tetap tersenyum. Karena Yesus selalu ada dalamku. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Simple, tapi waktu suka sih bisa lah senyum, berbahagia gitu. Orang bisa lihat, lu lagi dapat rezeki nih, dapat berkat nih. Iya dong gitu. Tapi kalau kita lagi mukanya bukan lagi bulat gitu ya, bukan lagi muka senyum tapi sedih, langsung lu kenapa Rut? Kok jelek banget wajah lo gitu kan? Maksudnya tuh bukan ngejek kita, maksudnya ngelihat wajah kita tuh nggak ada pancaran sukacita gitu. Bagi saya ya bedanya kita tetap harus bukan soal tampilan ya, performance kita begitu kita buat. Kalau ya wajar ya kalau kerja di publik ya, di public figure misalnya sebagai artis, sebagai seorang orang yang bisa bicara di depan itu kan mesti senyum kan. Kalau marah-marah kan udahlah gak usah dengerin lah, bosen gua gitu kan. Kan mesti betul-betul sangat sangat bisa orang dia nggak ngomong aja sudah tertarik kita gitu kan. Tapi kan itu bisa di-create. Tapi sukacita itu bukan di-create oleh kita. Kita itu kedalaman hati kita yang paling dalam. Maka perlu bukan loneliness, tapi perlu kita kesendirian di hadapan Tuhan. Nah itu membuat kita realistis gitu loh. Ya kalau nangis nangis aja, kalau susah susah aja, kalau senang senang aja gitu. Tapi kita nggak membuat kita jadi tersiksa hati kita gitu. Kita susah, iya susah. Tapi sebenarnya kita bahagia di situ. Gitu. Jadi bedanya kita tidak lari kepada hal-hal yang tidak ada harapan. No hope. No. Kita justru di dalam kesulitan yang paling berat sekalipun selalu ada harapan. Janji Tuhan. Tuhan beserta dengan kita. Tuhan sudah bangkit, disitulah harapannya. Jadi murid-murid kabur semua, takut semua, ngumpet semua, takut ditangkepin. Tapi begitu perempuan-perempuan itu kasih tahu, "Hei Petrus, Rasul, kamu kan yang paling tua di sini. Sama Rasul Yohanes yang paling muda. Ayo ke kuburan." Kenapa? Ternyata Tuhan kita sudah bangkit. Hah? Larilah Rasul Petrus sama Rasul Yohanes. Nah, dari situlah mereka berani menghadapi apapun di penjara, di dalam aniaya, dalam kesulitan, tetap ada sukacita yang meluap di hati. Mengalir dan mengalir dan mengalir dan mengalir. Tidak pernah berhenti. Sukacita yang dari surga itu. Nah, itu ngadapinya. Makanya lagu itu simple sih ya. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Diolok, diejek ku kan tetap tersenyum. Tapi nggak mudah itu. Progresif. Jatuh bangun itu biasa. Jangan merasa, kok dia mesti bisa gini. Enggak. Saya melewati itu berapa tahun. Nah, dari tahun 90. Sekarang udah tahun 2021. 31 tahun saya dibentuk itu baru bisa cerita itu sama kalian gitu. Ada powernya. Tapi kalau dulu pertama tahun 90, nggak bohong, nggak mungkin ini, pokoknya impossible. Dia cerita cuma ngomong kosong gitu, enggak. Ternyata kalau kita pelan, saya mungkin termasuk yang paling lambat bertumbuh dalam rohani. Tapi saya mau setia pelan, baru nikmat. Seperti tetesan madu dari sarangnya. Dikit. Wow, keren lah pokoknya. Susah senang, ya nggak mungkin nggak ada susah loh. Orang Kristen itu nggak mungkin nggak ada susah. Ada susahnya kok. Ya kan? Tapi bedanya apa? Respon kita ada pengharapan dalam Kristus. Kristus sudah bangkit. Kristus sudah memberikan kepada hidup kita kekuatan. Nah, kenapa kita miliknya? Itu sih dari saya. Mudah-mudahan sih sharing saya ya bermanfaat untuk kita semua ya. Kira-kira begitu. Itu bedanya. Kalau orang dunia enggak. Wah, mau ngomong apapun tetap dia bilang, "Lo sih Ruth nggak ngerti aku." Pasti gitu jawabannya. "Lo sih Ruth nggak ngerti aku kan lagi gini." Lo jadi gimana lagi, maunya gimana? Selesai dong lo. Kan saya bukan Tuhan bisa nyelesain masalahmu gitu kan. Iya, tapi lo nggak ngerti gue sih. Gue gini, lo gini terus gitu. Lo senyum-senyum aja. Jadi mau gimana?
Ya, kita memang perlu menangis dengan orang yang menangis, perlu ketawa dengan orang yang ikut ketawa. Tapi bukan berarti kita terjebak pada kesulitan kita. Mari kita move on dalam bahasa anak mudanya, move on, keluar dari lingkaran toksik itu. Gitu sih menurut saya. Oke, thank you. Baik, Pak, makasih. Ya, itu dari Pak Rudi berarti yang membedakan itu ya kita kalau misalkan sebagai orang Kristen, orang yang percaya Tuhan, kalau misalkan kita jatuh, kita ngerasa susah atau ada kesulitan, ya itu sangat wajar. Tapi yang membedakan adalah kita setiap kali susah, kita pasti punya pengharapan karena kita punya Tuhan Yesus gitu. Kalau menurut Carol mungkin? Oke, ya sama sih, sama jawabannya karena ya itu tadi mengikut Tuhan itu emang udah satu keinginan hati gitu loh. Emang ikut Tuhan tuh nggak pernah gampang, nggak cuma orang bilang, "Ah, ikut Tuhan emang bahagia-bahagia doang," nggak juga, enggak. Jalan itu selalu berliku-liku, tangisan, sakit hati juga sama. Tapi satu hal yang pasti bahwa mengikut Tuhan itu tidak pernah mengecewakan buat di dalam buat hidup aku pribadi ya, nggak pernah mengecewakan, sama sekali nggak pernah. Sekalipun aku harus jatuh di dalam lubang kekelaman yang Tuhan bilang katakan, itu nggak akan pernah meleputkan di mana, aku tetap akan bahagia. At the end, maksudnya aku tetap bahagia kok ikut Tuhan, maksudnya aku juga dapat kebahagiaan, sukacita Tuhan selalu kasih di dalam hati ini, kayak gitu sih. Oke. Tidak pernah mengecewakan teman-teman. Jadi buat kita yang mengikut Tuhan, kita berada dalam jalan yang benar gitu. Oke, mungkin dari Michelle ada tambahan? Kayaknya udah bagus-bagus banget. Cuman mungkin ini ya, kalau misalnya kita ikut Tuhan itu jangan setengah hati. Jadi kayak full power nih. Kayak ya karena Tuhan aja udah full power banget nih untuk mengasihi kita. Kenapa kita itu nggak full power untuk ngikutin dia gitu? Mungkin itu sih. Oke. Thank you kepada speaker-speaker kita hari ini, Pak Rudi, Carol, dan juga Michelle Yong yang udah berbagi dan juga memberikan kita insight-insight baru yang mungkin bisa menguatkan iman kita juga dalam Tuhan pastinya. Ya, kami mewakili panitia juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semuanya. Nah, sekarang sebelum kita udah selesai nih sesi talk show-nya, tapi kita pengen ada Q&A biar kalian nih yang penasaran dengan beberapa hal yang masih belum terjawab, ini bisa terjawab di sesi ini. Oke, langsung aja ya kita masuk ke sesi Q&A. Oke, thank you buat teman-teman yang udah memasukkan pertanyaan. Masih bisa ya teman-teman kalau misalkan kalian punya pertanyaan. Tuh. Oke. Nah, ini mungkin ini banyak banget ya pertanyaan yang masuk. Sampai bingung aku. Pertanyaan dalam bentar. Oke. Aku akan coba pilih mulai dari yang banyak like-nya. Oke. Oke, ini dari Anon, tidak diketahui namanya. Pertanyaannya adalah, apakah hanya lewat Tuhan kita bisa bahagia? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Rudi terlebih dahulu. Seperti yang saya katakan tadi, kita bisa dapat bahagia bukan dari Tuhan aja, bisa. Tapi itu semu. Semu sangat singkat dan sekaligus kalau tidak tepat sangat merusak. Jadi kadang-kadang di balik yang kita anggap itu bahagia, sebenarnya di situ adalah jerat si jahat, jerat orang dunia, narkoba, drugs gitu ya, terus kata-kata kasar gitu. Nanti kita kelihatannya enjoy ya, dapatkan sesuatu, begitu kita terjebak, kita nggak bisa keluar, ya stuck, keluar maju nggak bisa, mundur nggak bisa, ke kiri nggak bisa, ke kanan nggak bisa. Akhirnya kita mau teriak ke atas juga nggak ada yang nolong. Di situ kita baru sadar bahwa apapun yang kita miliki nggak bisa bikin kita bahagia. Kebahagiaan kita itu hanya semu, hanya apa ya? Ya dibilang sebenarnya kalau kata kasarnya ya, kalau kita mau bilang kata kasarnya, nggak pernah ada bahagia lah di dunia yang fana ini. Adanya kesusahan demi kesusahan lah, gitu. Tapi kalau dari Tuhan pasti ada sukacita. Oke, mungkin dari Carol atau Michelle ada yang mau menambahkan? Kalau dari aku pribadi udah cukup ya jawabannya Pak Rudi. Udah sangat menjawab. Oke. Mungkin dari Michelle? Ya, aku juga nggak ada sih sebenarnya ya. Udah full paket. Full paket. Aduh, saya makanya kadang-kadang jangan saya dulu dikasih supaya teman-teman bisa. Iya. Oke, lanjut. Oke.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Ini pertanyaan menarik ya, ini sebenarnya personal banget sih, tapi nggak apa-apa ya, kalau tidak ingin menjawab juga tidak apa-apa. Oke, dari anon juga, nggak disebutkan namanya, kalau ditanya kembali kepada para speaker, apakah kalian sudah merasa bahagia dalam hidup kalian? Ayo Michelle, boleh dijawab. Oke, kalau aku mungkin aku bisa bilang pada saatnya aku merasa bahagia ya, karena banyak banget hal-hal yang apa ya, kayak Tuhan itu benar-benar baik gitu di hidup aku. Kayak pada saat ini pandemi aku bisa pulang, aku bisa bersama keluarga aku. Em, Mungkin juga aku punya teman-teman yang suportif. Aku juga pada saat aku perlu, aku bisa cari Tuhan kapanpun tanpa tanpa dibatasi gitu loh. Kayak mungkin beberapa orang aku nggak nyinggung siapapun. Tapi mungkin ada orang yang kayak mau cari Tuhan itu susah banget loh untuk mereka. Tapi aku bisa setiap saat, kapanpun aku mau kayak oh aku bisa nih ke Tuhan, aku bisa nih cari teman aku kapanpun aku mau, aku bisa nih cari keluarga aku kapanpun aku mau. Jadi ya mungkin aku pada saat ini bisa dibilang sangat bahagia sih. Anjir Pak Rudi lucu banget sumpah. Iya. Lucu banget, Pak. Nah, itu saya kasih tahu lambang bukti kebahagiaan ke pertanyaan tadi. Saya sama Sugar ini, Sugar namanya. Anjing kecil. Jadi saya bahagia sih. Bahagia sama istri, sama anak-anak bahagia. Baik, Pak. Kalau Carol, mungkin? Kalau aku pribadi bahagia sama hidup ini. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan aku, mau gimana pun aku tetap bahagia gitu. Karena kalau aku selalu untuk gimana kita untuk bahagia, maksudnya disyukurin apa yang terjadi di dalam hidup. Karena ya kalau kita bersyukur, kita apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita bakal terus-terusan. Maksudnya karena kita bersyukur, kita juga bisa akhirnya menikmati, enjoy dengan hidup kita gitu. Kita bisa bahagia juga gitu. Oke, oke. Thank you Carol, Pak Rudi, Michelle atas jawabannya. Ya, semoga menjawab ya untuk yang bertanya pertanyaan ini. Ini pertanyaan, ini anon semua ya. Jadi nggak ada yang nulis namanya, oke. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah bila kita sudah berada di dalam Yesus, sekali kita diselamatkan, kita akan terus selamat? Oke, mungkin bisa dari Carol untuk menjawab. Sorry, gimana pertanyaannya? Apakah bila kita sudah berada di dalam Yesus, sekali diselamatkan, kita akan terus selamat? Kalau menurut saya pribadi, menurut aku pribadi, iya ya. Maksudnya dengan kita mengaku aja bahwa, saya percaya Tuhan, saya terima Tuhan, saya percaya tentang Yesus Kristus, kita diselamatkan. Itu benar, itu tertulis, di Alkitab gitu loh. Aku lupa sih itu di ayat, di Roma kalau nggak salah, gitu. Jadi kalau misalnya pun, ya itu tadi kalau maksudnya ya kita tetap diselamatkan gitu. Cuma, ya gimana cara kita menanggapi soal itu, hidup kita gimana, maksudnya kita udah dikasih nih keselamatan cuma-cuma, terus kita mau dengan seenaknya aja, seenak jidat, ya udah diselamatin, mau have fun aja dong di dunia ini, ya nggak bisa juga kayak gitu. Karena makanya selalu ada pertobatan gitu loh, makanya kita juga harus bertobat gitu. Oke, oke. Mungkin Michelle ingin menambahkan? Mungkin nggak ada deh. Oke, oke. Dari Pak Rudi mungkin? Jangan hypergrace saja kita, hypergrace ya. Jadi kita karena rasa itu subjektif banget ya. Saya udah selamat, beda. Bodoh amat dengan perbuatan saya. Tuh Yesus sudah mati untuk semua dosaku dulu, sekarang akan datang. Jadi saya full dengan anugerah. Dosa sebesar apapun kalah dengan anugerah. Jadi saya ya bebas. Nggak begitu. Kalau begitu udah pasti konsepnya pasti seperti yang Carol katakan. Itu sebenarnya problemnya bukan problem selamat atau tidak selamat. Problemnya kejiwaan dia tidak normal gitu. Tidak normal. Karena kalau dia normal dia tahu dong. Kalau udah tahu ini black and white, misalnya kalau kita bilang kita sudah di white gitu, kita sudah ada di dalam terang, terus kita hidupnya di dalam gelap. Ya enggak, itu kan sesuatu yang nggak normal gitu. Kalau kita di dalam terang ya hidup dalam terang, kita ada di sana gitu. Jangan sampai kita konsepnya itu hyper grace gitu ya. Wow, anugerah itu bisa
Kan hidup dari kasih karunia demi kasih karunia, makin berbuat dosa kita makin tambah kasih karunia. Kan ngutipnya cuma satu ayat, comot lalu lepas yang lain, nggak boleh gitu. Ya kita selamat bukan karena kita, itu yang penting, bukan karena kita. Kita siapa sih kita ini? Aduh, kalau dihitung-hitung timbang-timbang apa segala macam pun, aduh nothing lah kalau kita. Betul, kalau saya rasakan pikir-pikir, kok bisa ya, kok mau ya, kok siapa saya gitu loh, who am I gitu, why chosen me God, why gitu kan, others yang lain jauh lebih baik, better and better, tapi apa faktanya, Tuhan kasih kamu, kasih. Jadi jaminannya itu bukan saya, Tuhan. Bagaimana kita tahu Tuhan jamin saya? Alkitab tadi Roma 9 tadi ya. Ya kita mengaku dosa kita, itu 1 Yohanes 1, tapi juga jika kita mengaku dengan mulut dan hati percaya. Kita ngomong aja bisa bicara begitu anugerah, kan? Tapi jangan mempermainkan karena kita sudah dapat anugerah lalu sesuka hati kita hidup ini, enggak boleh dong. Tadi benar Carol atau Michelle yang bilang, jangan saya catat dulu, jangan setengah hati, ya kan, full heart. Kalau setengah hati gimana? Yang setengah lagi untuk siapa gitu loh. Kalau diduain kan nggak enak gitu. Saya juga nggak mau kok diduain, diselingkuhin gitu sama orang lain. Gitu. Nggak mau, Tuhan juga nggak mau dong diselingkuhin gitu kan. Makanya dosanya Israel itu sama dosanya orang Yahudi itu kenapa dibuang itu oleh Tuhan, karena Tuhan diselingkuhin. Ya kan? Satu, aku sayang padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan, tapi sebentar lagi, enggak, aku cinta samamu Mamon, aku cinta samamu harta, aku cinta samamu dewa-dewa gitu. Terus bilang, gila lo, gue kasih semuanya, lo selingkuhin gue gitu kan, kira-kira. Nyah kau dari hadapanku kan gitu. Putus hubungan, gitu. Nggak boleh dong. Nah, itu setengah hati jangan ya. Good itu nggak boleh setengah hati, full heart. Itu jaminannya siapa yang bisa membuat kita full heart? Tuhan lagi. Tuhan tariklah aku ke cintamu supaya aku penuh dengan cintamu. Kan gitu. Ya yang sedang jatuh cinta atau sedang cari cinta harus tahu itu. Tariklah aku ke cintamu supaya aku makin cinta padamu. Iya dong. Kalau aku nggak ditarik dengan cintamu, gimana aku bisa cinta padamu? Bahasa Mandarinnya saya nggak tahu, tapi wo aini gitu kan. Tapi aini wo itu nggak ngerti apa bener apa enggak gitu ya. Ya selalu bilang, ya aku mau mencintaimu, tarik aku ke cintamu, tarik terus biar aku bisa penuh dengan cintamu. Sehingga jaminannya di Tuhan, bukan saya. Saya nggak bisa mencintai Tuhan seperti Tuhan mencintai saya. Tapi kalau saya ditarik, Ruth cinta gue kasih cintanya. Nih, aku tunjukin, ya Tuhan. Wah, nikmatnya hidup itu. Itu garansinya sih. Simple sih bagi saya, cuman lagi-lagi jalaninya so difficult. Ya, banyak kesulitan. Tapi kita jalani aja gitu. Jangan realistis ya, jangan terlalu jangan jadi seperti malaikat, kita nggak akan pernah jadi malaikat. Kita human. Kita sadar diri dulu, kita human, manusia. Jatuh biasa. Jadi ketika teman kita jatuh gitu, sok pinter kamu, sok suci kamu. Jangan dong, jangan. Kita juga kan begitu juga. So. Kalau ada teman mengalami luka-luka seperti itu, balutlah dia dengan cinta. Maka dia akan mendapatkan, iya ya, Kristus baik sekali sama aku. Kok bisa tahu? Ya buktinya kamu diutus oleh dia. Gitu. Nah, itu sih pengalaman saya ya. Thank you. Oke. Berarti ya sama kayak kata Michelle tadi ya, yang diingetin untuk ya kita mengikut Yesus harus full heart gitu. Jangan setengah-setengah. Nah ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi kita ada bicara soal toksik. Lalu ini pertanyaannya, kalau misalkan keluarga yang toksik, bagaimana ya keluarnya? Karena kita kan selalu terikat dengan keluarga. Nah, mungkin boleh nih minta jawabannya dari Michelle. Waduh, jawabannya berat semua ya. Pertanyaan berat semua. Aku kayaknya mungkin gak ada hak ya untuk ngomong ini. Tapi kalau misalnya untuk keluarga toksik, mungkin aku belum secara real nih merasakan. Tapi keluarga itu pemberian Tuhan ya. Jadi mau kita lari kemanapun sebenarnya nggak bisa gitu loh. Kayak Tuhan itu udah menempatkan keluarga di hidup kita dari kita lahir. Jadi kalau misalnya keluar, mungkin aku bisa bilang untuk keluar sebentar dari rumah, dari kayak jangan berhubungan gitu sama keluarga secara langsung gitu. Jadi kita nggak ada kayak emosi atau ya perasaan yang tidak enak bersama keluarga. Tapi kembali lagi keluarga, namanya keluarga ya kita doain aja sih untuk yang terbaik gitu. Jadi
Kalau untuk keluarga mungkin cara keluar dari hubungan toksik, kayak kalau keluarga kayaknya nggak bisa keluar deh kalau dari hubungannya gitu. Tapi aku nggak tahu ya, ada cara atau enggak, tapi mungkin dari aku. Oke, iya sebenarnya pertanyaan ini mungkin aku rasa juga lebih ke pendapat ya, karena mungkin kondisi masing-masing keluarga ya beda juga gitu. Mungkin bingung juga cara ngatasinnya juga mungkin beda-beda gitu. Mungkin nih, aku penasaran sih, mungkin teman-teman juga penasaran ya untuk mungkin Pak Rudi udah lebih berpengalaman nih dalam kehidupan berkeluarga. Mungkin Pak Rudi kalau menurut Bapak gimana nih kalau keluarga yang toksik gitu? Ya, baru-baru ini saya sedang melayani satu keluarga demi satu keluarga yang mengalami hal seperti itu ya. Saya sendiri jadi turut prihatin, sangat prihatin. Lingkaran si inner circle gitu ya dalam pemilih itu tidak mudah untuk kita keluar. Kita sudah kasih nasihat, kita kasih contoh, kita kasih sampai ultimatum terpahit, tetap lingkaran itu begitu. Sampai saya bilang ini akan berlanjut next and next and next. Kalau nggak selesai, putus tali rantainya. Pengalaman saya yang berhasil ada memang yang saya layani secara kekeluargaan dan mereka jadi hamba Tuhan. Tapi itu tergantung pada masing-masing individu keluarga yang mau rela masing-masing saling mengampuni, saling menerima apa adanya, lalu saling apa ya, together is better gitu ya, bersama bergandengan tangan. Tapi kalau yang satu ngotot, yang satu itu memang sangat sulit ya, kecuali memang ada Tuhan intervensi peristiwa tertentu. Yang sedang saya tangani ini sekarang saja, saya lihat ini sudah hampir beberapa tahun ya, belum selesai-selesai. Makin lama makin ngeri gitu ya, makin ngeri. Nggak bisa diceritakan di sini, tapi makin menakutkan. Lebih parah daripada orang dunia. Tapi kita masih berharap ada perubahan ajaib yang Tuhan berikan kepada keluarga yang seperti itu. Kita hanya bisa kalau saya di rumah gitu ya, kalau ada problem dulu sama anak, sama istri itu, kita ngobrol bareng, nangis bareng, selesaikan bareng gitu ya. Karena kami kan setiap Jumat atau setiap Kamis malam itu selalu ada persekutuan di rumah, ngobrol bareng. Ya, diskusi sampai suara keras dan sebagainya. Tapi selesai di situ gitu, kita doa bareng gitu ya. Perlunya mesbah keluarga itu perlu mesbah keluarga itu ya. Tapi keluarga ini lakukan yang sama juga, tapi persoalannya nggak pernah selesai gitu. What happened gitu. Itu yang kadang-kadang saya misteri, saya sudah 20 jalan 25 ya pernikahan di rumah saya. Saya menikah dengan istri saya sudah 25 tahun, hampir 25 tahun dalam menuju 25 tahun. Tapi tidak mudah loh, tidak mudah untuk mengelola hati dan mengelola diri itu nggak mudah. Waktu berdua aman, datang anak pertama muncul berbeda, datang anak ketiga, kedua, ketiga, jadi 5. Nah 5 kan ada mertua, ada orang tua, ada keluarga dekat. Ini kan bisa bikin rame juga ini dalam toksin keluarga. Bisa jadi bukan hanya penyakit kejiwaan dalam pengertian bukan gila ya, maksudnya kemarahan, kebencian, luka batin yang dalam. Tapi juga adalah kebiasaan-kebiasaan buruk dari leluhur gitu atau dari orang-orang tua dulu yang dilontarkan gitu di dalam konteks keluarga kekinian. Saya selalu bilang ini zaman open, jangan seperti orang tua itu, jangan seperti orang tua ortodoks gitu ya, yang harus kudu bahasa Betawinya, mesti gitu ya. Open dong, bisa terima dong perbedaan, perubahan anak-anak zaman sekarang. Saya di 3 generasi, generasi pertama ayah saya begitu sangat kolot gitu ya. Lalu saya di tengah-tengah kondisi yang sangat campuran dengan berbagai macam etnis, agama, dan kepercayaan. Lalu sekarang saya di tengah-tengah anak-anak saya yang digital habitus, ya apa-apa handphone dan sebagainya. Bagaimana saya menyesuaikan? Nggak perlu teriak, saya WA saja. Nah, ada tugasmu nih, satu-satu saya kasih. Mereka kerjakan, wah, mereka mau kerjakan, berarti kan habit kita berani harus kita beradaptasi. Tapi kalau yang ngotot itu jadi konflik. Jadi orang tua itu adalah mitra anak sekarang. Jadi jangan jadi orang tua itu, jangan jadi orang yang gini loh, gini, mesti gini, nggak bisa. Anak saya pacaran gitu ya, lalu saya bilang, boleh nggak kenal sama pacarnya? Boleh, gitu, kenalan, lalu saya bilang, yuk makan yuk, bareng-bareng makan di satu resto, kita ngobrol-ngobrol. Terus saya tanya, gimana sekarang? Terus gimana? Ditanya, ya bagus juga sih, cuma kamu sampai sejauh mana serius sama dia? Betul nggak kamu mau sama dia? Saya tanya sama si ceweknya,
kamu yakin sama anak saya ini nakal loh, saya bilang gitu kan. Anak saya kan udah terbuka. Beberapa 1 tahun setengah tahun kemudian baru cerita bahwa nggak bisa Pak dilanjutkan. Kenapa? Sayang amat, saya bilang. Ya karena dia begini begini begini. Ya sudah, tapi jangan putus asa. Nah, penyakit dalam keluarga itu nggak ada komunikasi, nggak mau saling terbuka, nggak mau saling memberi memberi informasi yang baik. Saya belajar dari papa mama saya. Dari hal kecil, soal tugas, open, Ruth, kamu kerja ini, Dek, kamu kerja ini. Jadi kita bagi. Gitu. Ada pembagian tugas. Lalu diganti-ganti. Itu mesti komunikasi lah. Ngobrol gitu loh. Kata kuncinya tuh komunikasi. How to tell your mind. Gitu. Perasaanmu juga ceritain gitu. Nggak suka ya nggak suka, tapi jangan sampai keluar kata-kata kasar, kotor, yang mencemarkan. Gitu. Jadi kebiasaan itu dibangun dari diri kita. Sampai hari ini, saya nggak pernah mau pukul anak saya pakai istri saya, nggak pernah. Saya hanya ngomong aja, nah, kamu benar begini. Nggak keluar dari mulut saya itu kata-kata binatang, dari apa gitu, dari kebun binatang gitu ya. Kecuali saya jelasin tentang zebra, gajah, apa bedanya gitu ya. Tapi maksud saya nggak pernah keluarin kata-kata yang begitu. Kalau dulu, wah, anak itu, gitu, hah? Apa ini? Nah, saya contoh dari papa mama saya, bagaimana dia memanage. Saya belajar. Mertua saya juga mendidik saya. Jadi kita bisa sembuh dalam rumah itu karena penyakit banyak hal ya. Itu hanya mungkin komunikasi. Ya kan? Nggak bisa kita usaha sendiri, impossible lah. Mujizat gitu ya, kita sembuh semua langsung tiba-tiba kita doa, ayo masing-masing doa di kamar masing-masing, kita berdoa nanti kita keluar makan, wow keren gitu ya, ada mujizat kita akan bergandengan. Impossible, itu hanya mungkin di film kartun. Jadi kalau betul-betul dalam hidup kita nggak bisa, beda. Nah, itu yang saya alami sih ya. Jadi kalau ada orang keluarga yang begitu, sangat prihatin. Itu sangat secret sekali dalam keluarganya. Kita bawa doa terus. Kalau bisa doa puasa. Kayak selalu saya begitu. Kalau sangat problem banget, saya doa puasa. Saya doa puasa untuk orang itu supaya paling tidak lepas dari kesulitan yang paling berat, supaya menikmati kebahagiaan. Hidup ini kan cari bahagia toh. Kok hidup ini cari susah, nggak usah susah lah. Udah susah hidup ini bikin susah lagi gitu kan. Nah, mari kita cari kebahagiaan di dalam Kristus. Nah, itulah keselamatan. Kebahagiaan di dalam Kristus itulah keselamatan. Itu sih dari saya ya, pengalaman saya sebagai orang tua dan dalam keluarga kecil kami yang ya nggak seberapa banyak problemnya. Problemnya pasti ada dari hal uang, hal sekolah, dari ada hal dianggap anak-anak saya itu, ada satu anak saya dianggap wah IQ-nya rendah banget, kita tes. Ternyata kita keliru sekali memakai konsultan itu karena konsultan itu bilang anak saya itu begini-begini. Baru masuk kuliah, sekarang masuk SMA kelas 10 baru tahu sebenarnya dia di atas rata-rata IQ-nya. Begitulah. Jadi kita kadang-kadang kan dari pihak luar membuat kita jadi salah mengerti sama anak ya. Nah, jadi orang tua nih kalau yang dengar ada orang tua yang dengar gitu ya. Jangan cepat-cepat ngambil keputusan tentang cerita anak kita atau pasangan kita dari orang luar, jangan. Dari kita aja gitu loh. Baru kita bisa dapatkan sesuatu yang bernilai gitu. Sehingga kita bisa kelola juga kalau ada masalahnya gitu. Dan jangan sebagai orang tua jangan paksakan kehendakmu. Gitu sih dari saya ya. Nah, mudah-mudahan yang punya anak atau yang jadi anak nanti yang akan jadi orang tua harus pahami apa yang saya katakan itu. Zaman kalian jauh lebih rumit. Ya kalau sekarang bukan 4G tapi sudah 5G, mungkin zaman kalian nanti anak-anaknya sudah 10G. Nggak tahu lah teknologinya macam apa lagi tuh. Ya kan? Kira-kira begitu. Terima kasih. Oke, makasih Pak Rudi atas jawabannya. Ya mungkin kalau untuk pertanyaan ini ya, setuju banget sih sama Pak Rudi untuk yang yang menjadi kuncinya itu ya adalah komunikasi gitu. Mungkin nggak cuma berlaku di keluarga ya Pak, mungkin di hubungan sama teman, sama pasangan, mungkin kuncinya juga komunikasi sih ya, kalau menurut saya gitu. Ya di kelas juga begitu dong, makanya saya tanya ini siapa, ada perlu apa, ngomong lah gitu kan. Iya, Artinya saya sebagai dosen gitu atau sebagai pengajar di sekolah, di kampus gitu, ingin tahu sih apa sih yang dibutuhkan gitu, apa sih yang diperlukan. Kalau hidden gitu ya di belakang gitu ya tersembunyi. Kita kan bukan peramal gitu ya. Ngelihat wajah ya, Pak Rudi kan tahu lah lihat wajah saya, loh, saya bukan peramal gitu ya, mesti diomongin gitu loh. Pak Rudi aku nggak suka, nggak seneng, atau Pak Rudi aku minta tolong gini-gini, ngomong gitu. Bisa saya bantu, saya bantu. Ya nggak bisa saya bilang gitu kan, itu saja. So simple hidup ini sebenarnya kalau kita mau
ya terbuka mengomunikasikan. Itu sih dari saya sih. Oke. Ya, buat teman-teman komunikasi adalah kuncinya. Jadi bisa diterapkan mungkin kalau kalian mungkin suatu saat atau mungkin sekarang sedang memiliki masalah gitu ya, bisa diterapkan. Oke, mungkin nih karena keterbatasan waktu, saya akan langsung memilih satu pertanyaan terakhir untuk dijawab ya. Mmm, oke. Pertanyaannya, ya ini agak berat sih. Kenapa Tuhan kadang tidak adil? Apakah itu keselamatan semata atau memang Tuhan tidak adil? Oke, ini pertanyaan terakhir mungkin boleh dimulai dari Carol untuk menjawab. Sorry, gimana pertanyaannya? Jaringannya lagi unstable nih. Oke, mungkin pertanyaannya sebenarnya lebih ke mengapa Tuhan kadang tidak adil? Mungkin yang dirasakan oleh salah seorang teman kita yang hadir pada hari ini gitu. Tuhan tidak adil itu dalam arti apa ya maksudnya? Mungkin bagi kita itu nggak adil gitu. Maksudnya, mmm, misal ya kayak contoh, aku di posisi di mana kok aku dapat misal Kak Michelle gitu, halo suaraku kedengeran nggak ya? Iya, kedengeran tapi agak-agak putus, tapi sekarang udah lumayan jelas sih kayaknya. Coba boleh diterusin dulu aja. Oke, menurut misalnya kayak, kok aku dapetnya begini, kayak kok hidup aku kayaknya kok si Michelle lebih bisa dapet minyak atau aku nggak yang seperti kok malah kayaknya sedih mulu kayak gitu. Sebenarnya bukan kayak gitu sih. Sebenarnya kalau aku bilang Tuhan itu selalu adil. Cuma porsi di dalam kehidupan masing-masing orang itu berbeda gitu. Kita nggak bisa samain. Entah itu sama saudara, bahkan sama siapapun kita nggak pernah bisa samain karena kita punya porsi di dalam kehidupan kita masing-masing dan aku percaya bahwa uh, lalu tuh rencana Tuhan, rancangan Tuhan dalam kehidupan kita itu bukan mendatangkan satu kecelakaan, bukan karena Tuhan nggak ada di dalam hidup kita itu. Oke, halo, Carol kayaknya keputus ya. Halo Carol, masih tersambung? Oh, oke. Oke, sayang sekali dari Carol katanya jaringannya error. Mungkin Michelle Yeong bisa memberikan jawaban terlebih dahulu, nanti kalau kita tersambung kembali ke Carol, mungkin Carol bisa melanjutkan. Oke, mungkin ini sambungan dikit ya dari yang tadi Kak Carol udah bilang. Bener banget, kayak dunia itu sebenarnya adil, Tuhan itu adil, tapi tergantung porsi kita masing-masing. Kayak, ya mungkin hari ini tuh apa yang aku rasakan, ya itu sebenarnya bukan karena Tuhan nggak adil, tapi karena Tuhan itu sedang mempersiapkan sesuatu gitu. Tuhan sedang mempersiapkan aku atau mungkin kalian gitu untuk kedepannya. Kita nggak tahu kedepannya itu ngapain. Tapi kayak hari ini tuh kita merasa nggak adil, tapi ke depan kita bisa lihat, kita flashback tuh ke belakang. Oh kemarin itu aku merasain ini ya, aku merasanya nggak adil banget. Tapi ketika hari ini aku flashback, ternyata Tuhan itu baik gitu loh. Ternyata Tuhan itu mempersiapkan aku untuk hari ini. Tuhan itu bukan semata-mata kayak, oh hari ini kamu hidup untuk hari ini, tapi Tuhan itu mempersiapkan kamu hidup hari ini untuk mempersiapkan kamu ke depan gitu. Mungkin itu dari aku sih. Oke. Mungkin dari Halo. Oh iya, Carol udah Oke. bisa dengar suara jelas? Oke, Carol mungkin bisa lanjutin sedikit dari yang tadi. Iya, itu sih maksudnya intinya adalah Tuhan tuh selalu adil dalam kehidupan kita. Cuma bagaimana kita cara menanggapinya bahwa ya itu kita harus memiliki hati yang benar ya menurut aku. Kita harus bisa merespon itu dengan benar bahwa semua sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu pasti selalu ada Tuhan pasti punya selalu buat apa ya? Maksudnya supaya kita tuh belajar gitu loh. Mungkin kalau hari ini kita ada di posisi di mana kita merasa merasa di posisi kita tuh kok merasa Tuhan tuh nggak adil dan segala macamnya. Besok kita akan belajar di mana, oh ternyata waktu itu seperti ini, aku dapetnya kayak gini loh. Aku belajar akan hal itu gitu. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa Tuhan itu tidak pernah adil di dalam kehidupan gitu. Kita harus bisa memiliki respon hati yang benar seketika kita ada di posisi itu gitu. Oke, thank you Carol. Mungkin terakhir dari Pak Rudi ada tambahan? Ya kalau kita, oke terima kasih ya Adil ya.
Kadang-kadang saya mau ngasih sama bayi saya dulu Pizza Hut, tapi karena anak saya yang nomor 1 itu sama anak adiknya yang nomor 3 itu beda 7 tahun. Yang nomor 1 itu kan lebih tua 7 tahun daripada adiknya yang paling bungsu. Kan 3, jaraknya 4, 3 gitu kan. Lalu saya belikan Pizza Hut sama adik saya. Sama anak saya yang pertama. Terus dalam hati saya, aduh nggak adil nih nggak kasih Pizza Hut sama anak saya yang bayi. Tapi nggak boleh dong, proporsinya kan bukan Pizza Hut, ya bubur aja masih. Jadi kadang-kadang kita lupa bahwa ada proporsi, ada yang porsi kita itu beda dengan porsi orang lain, gitu. Masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Yang dipaksain deh, kita maunya sama seperti orang lain. Itu kalau kita maunya sama dengan seperti orang lain, itu komunisme. Gitu. Nah, komunisme itu juga pada dirinya sebenarnya sudah runtuh, nggak bisa berlaku adil semua. Buktinya kelompok birokratnya saja yang kaya raya, yang di bawah itu miskin. Negara-negara komunis itu semuanya susah kok rakyatnya. Coba lihat aja. Tapi kalau para pemimpin birokratnya kaya-kaya, kenapa? Nggak berlaku adil kan? Padahal mereka punya cita-cita harus adil. Lalu yang kedua bicara adil itu bicara tentang apa namanya? Saya diselamatkan kok yang lain enggak. Atau sebenarnya kita ragu keselamatan kita. Begitu. Kalau kita mau orang lain dapat keselamatan yang diberikan Tuhan, ayo 1 jiwa 1 hari, 1 tahun 365 jiwa. Kalau 10 tahun udah 3.000 kan bisa bagi-bagi. Keadilan Tuhan dibagi-bagikan. Terakhir, keadilan Tuhan itu selalu dikaitkan dengan 2 hal, yaitu kebenaran dan kesucian. Kalau adil itu mesti benar dan suci. Nah, kalau kita mau minta keadilan Tuhan, pasti kita minta kebenaran. Tegakkan kebenaran. Tuhan akan nyatakan itu. Untuk nyatakan hidup yang suci, Tuhan akan berikan itu. Orang yang mau menegakkan kebenaran dan kesucian, maka keadilan akan muncul. Dan selalu dalam keadilan itu ada kasih yang menguasainya. Kalau kita mau berlaku adil, ada cinta dulu dong. Misalnya khawatirnya gini loh, kita itu mau nuntut adil sementara kita nggak pernah cinta sama orang lain. Gitu. Kita nggak pernah cinta sama sesama kita. Kalau Tuhan mampu nggak menyelamatkan semua, mampu. Tapi efektifnya ya sama orang yang Tuhan cintai kan. Aku mencintai kamu, tapi tidak mencintai kamu gitu. Tuhan mencintai Yakub tapi membenci Esau. Itu Alkitab. Tuhan kenapa gitu ya? Ya sebenarnya dua-duanya benci karena dosa. Tapi aku punya hak prerogatif mencintai dia. Yang ini enggak, tetap aja dalam kebencian karena dia terus berdosa terus, nggak pernah mau bertobat gitu. Nah, coba jangan playing God gitu, playing God. Jadi mainkan peran seperti Tuhan. Aduh, seringkali kita maunya begitu sih, tapi faktanya kita sendiri nggak adil sama diri kita sendiri kok. Bener nggak? 24 jam. Ayo kita bagi-bagi adil yuk sama diri kita. Adil nggak kita sama mata kita, sama mulut kita, sama telinga kita? Kadang-kadang kita lebih melototin mata kita sampai lelah gitu ya. Bisa sampai 24 jam, 20 jam aja, 4 jam saja dia istirahat tidur. Mata kita gunakan terus gitu ya. Sampai minus, sampai seperti saya itu -5 gitu ya. Karena melototin terus. Tapi kita nggak berlaku adil dong. Telinga saya cuma dengerin berapa orang gitu kan hari ini. Terus mulut saya terus ngomong, tapi nggak pernah denger banyak orang. Nah, itu kan nggak adil juga gitu. Jadi realistis lah. Minta adil bagus, hidup benar, hidup suci. Jadi kita bisa menikmati hidup ini. Jangan terlalu apa ya? Bukan idealis. Kita bukan orang idealis. Orang Kristen itu bukan idealis. Dan jangan benar apa yang dikatakan Carol sama Michelle itu sudah bagus sekali ya, dia mereka memberikan contoh-contoh. Kadang-kadang saya dapat insight baru juga nih dari mereka berdua nih, bagus juga jadi speaker. Nah sebenarnya saya senang banget nih dengan talk show begini, lebih live ya, lebih nyata gitu daripada sekedar. Makanya saya bilang kalau webinar itu beda dengan kuliah, beda dengan khotbah. Webinar itu live kita di share gitu kepada orang lain. Jadi yang bertanya itu saya pastikan bahwa Tuhan adil sama. Saya pastikan bahwa Tuhan adil sama semua orang. Hanya respon kita bagaimana, benar kata Carol, terus bagaimana kita juga bersikap terhadap hidup yang kita terima, bersyukur. Lalu janganlah kita menuntut keadilan, tapi juga menuntut kasih, memberi. Oke, itu saja dari saya. Terakhir kata, Tuhan Yesus mengasihi kita semua dengan adil.
Oke, makasih Mbak Rudi atas jawabannya. Ya teman-teman, jadi bicara soal adil itu nggak bicara soal sama rata ya, tapi ada porsinya. Dan jangan menuntut keadilan aja, tapi keadilan itu juga harus ada kasih. Gitu. Oke, nah ya jadi karena waktunya sudah habis, kembali saya berterima kasih kepada Pak Rudi, Carol, Michelle yang hari ini sudah menjadi speaker, memberikan insight-insight baru, keren banget. Dan aku yakin juga teman-teman yang di sini juga pasti senang banget hari ini bisa dengar cerita-cerita yang luar biasa dari speaker-speaker yang keren-keren banget ini. Ya, oleh karena itu, saya ingin mengajak teman-teman yang hadir hari ini untuk memberikan reaction applause, mungkin bisa buat speaker-speaker kita hari ini. Iya, oke. Oke. Ya, makasih Pak Rudi, kepada Michelle, Carol sekali lagi. Thank you banget. Tuhan berkati dan ya, saya kembalikan ke MC. Terima kasih.